Selamat jumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta. Bacaan renungan kita pada hari ini 19 April 2021 dikutip dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan dari peristiwa mujizat penggandaan roti, di mana Yesus dari 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang yang mengikutinya. Mereka semua makan dengan kenyang, bahkan sampai ada yang tersisa. Peristiwa ini sungguh membuat Yesus menjadi terkenal dan populer di mana-mana. Dan orang banyak yang kenyang itu mulai mengejar dan berbondong-bondong untuk mencari Yesus dan hendak mengangkat Dia menjadi raja. Mereka mengharapkan supaya dengan perantaraan Yesus mereka bebas dari penjajahan orang Romawi dan tidak usah lagi bekerja untuk mencari nafkah, karena Yesus bisa memberi mereka makan. Keesokan harinya mereka pergi untuk mencari Yesus ke seberang danau Tiberias, tetapi mereka tidak menemukannya. Dan akhirnya mereka menaiki perahu untuk berangkat ke Kapernaum. Setelah naik perahu dan ketika bertemu dengan Yesus, mereka berkata,
"Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Tetapi Yesus melawan harapan-harapan itu tadi. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai ke hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Jawaban Yesus ini hendak menjelaskan bahwa roti yang diberikan kepada mereka janganlah ditafsir hanya sebatas lahiriah saja, namun lebih dalam dari itu, bahwa roti itu merupakan tanda bahwa Allah hadir senantiasa di tengah-tengah mereka. Dan sekarang kehadiran Allah itu tampak dalam diri Yesus. Sejatinya Yesuslah roti kehidupan. Dan barang siapa yang datang kepada Yesus, ia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dengan demikian Yesus hendak memurnikan motivasi mereka untuk mencari dan untuk mengikuti Yesus. Kiranya pengenalan akan Yesus tidak sebatas tampilan lahiriah, tetapi hendaknya dapat dimaknai dengan arti yang terdalam dari tampilan lahiriah itu saja. Akhirnya mereka semua bertanya lagi kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Yesus menjawab, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, percaya berarti mau melakukan apa yang dikehendaki Allah dan bukan sekedar ikut-ikutan saja. Percaya berarti dari kehendak dan niat yang tulus dan atas kesadaran yang penuh ingin melakukan kehendak Allah. Percaya berarti mengakui dengan mulut dan mewujudkannya dalam perbuatan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasul Yakobus pernah katakan dalam suratnya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu jika tidak diwujudkan dalam perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati sia-sia. Percaya dapat dimengerti juga dengan contoh yang sederhana. Jika ada seseorang yang sakit, pasti dia berobat kepada dokter yang dipercayainya. Lalu kalau percaya sama dokter, dia akan menuruti nasihat dan anjuran dokter setelah dia nanti berobat dari dokter itu. Maka tidak jarang orang sanggup menghentikan kebiasaannya sehari-hari. Misalnya dia perokok, setelah berobat dari dokter, dilarang oleh dokter, maka dia sanggup untuk menghentikan untuk merokok. Itu contoh sederhana tentang bagaimana kita percaya, pergi kepada Dia dan mendengarkan dan melaksanakan apa yang Dia anjurkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pesan permenungan ini untuk kita semua yang mendengarkan firman ini? Permenungan hari ini juga mengajak kita untuk memurnikan motivasi kita untuk mengikuti Yesus.
Apakah kita percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah? Apakah kita percaya juga bahwa Allah hadir senantiasa bersama kita, senantiasa memperhatikan dan memelihara hidup kita? Dengan terbitnya matahari dan hujan datang pada waktunya juga dilihat sebagai tanda kehadiran Tuhan. Apakah kita percaya bahwa Allah hadir lewat sabda Tuhan ketika dibacakan? Apakah kita percaya bahwa Allah hadir lewat roti Ekaristi yang kita terima dalam perayaan Misa? Apakah kita percaya bahwa Allah hadir dalam seluruh peristiwa suka dan duka hidup kita? Kita berharap dengan percaya akan kehadiran Allah, maka kita akan diberikan kekuatan, akan dimampukan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Semoga Tuhan mendampingi kita. Amin.